Ca baru ya taan ke baik baru ca lo saya cerita. Ini kalau itu ca baru ya taan. Polo atau lebih ke polo dia baru ya taan. Ini kalau dia baru kah ca baru ya. Berintegriti dia berkata, entah kan? Contoh saja ke arah tak uji. Obat dia kiri pun kaki yang bukan kaki. Dan berkomitmen. Dua berkomitmen di sekarang mau saya nak adu, bang ataupun kadang-kadang adu nak yang kerja aja, tetapi yang tidak kerja jangan tetap setia. Obat jadi setia tidak bukan untuk pelonan, tetapi untuk Tuhan. Yang kedua yang rasakan selagi pun di usaha jemaat muat, itu anak pelayanan komitmen yang sungguh. Bahwa Tuhan dapat mempercayakan lagi sebagai pelayan dalam sidang ini, lakukan sebagai pelayan yang setia, penuh komitmen dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Selanjutnya adalah mengembangkan pelayanan penginjilan. Ini juga misi kita dalam daerah, mengembangkan pelayanan. Bukan hanya setakat untuk kita beribadah dalam gereja, tetapi kita juga bertumbuh dalam dan mengembangkan pelayanan pemuridan dan penginjilan dan pemuridan. Mengurus sumber dana keuangan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Walaupun uang kita sangat sedikit, tetapi harus mengurusnya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, melalui perbincangan bersama lah maksudnya, bukan dibuat dengan sendiri-sendiri. Itu makanya moto next slide, bersatu, bertumbuh dan berimpak, yang kita simpulkan daripada visi tersebut. Boleh next slide kan? Nah saudara, visi dan misi termasuk dengan moto ini terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 15. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Boleh next slide. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam Kristus, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 15 sampai 16 ini, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus, yang mana Dia daripadanya lah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi ayat ini, boleh next slide lagi 2 kali ya. Ayat ini merangkumi, yang pertama adalah pertumbuhan rohani, pertumbuhan secara rohani, dan yang kedua kesatuan tubuh, ya, kesatuan tubuh, di mana Paulus mengambil contoh tentang kesatuan tubuh Kristus itu mengambil daripada contoh daripada tubuh manusia, ada tangan, kaki, mulut, mata dan sebagainya. Semuanya tetap bersatu di dalam tubuh yang sama. Nah, melalui ayat firman Tuhan ini sebagai subtema yang saya ingin khotbahkan pagi ini, saudara, gereja yang bertumbuh, bersatu dan berimpak. Boleh next slide. Gereja yang bertumbuh, bersatu dan berimpak. Boleh next. Itulah tema yang saya ingin bicarakan. Seperti mana dalam visi kita tadi ada 3 perkara yang kita lihat di dalam itu, ya kan? Bertumbuh, bersatu, dan memberi impak ataupun dampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara, gereja bukan sekedar tempat ibadah sahaja, ya, bukan hanya tempat beribadah. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup. Sesuatu yang disebut hidup itu adalah sesuatu yang pasti, yang ibarat tubuh manusia itu kalau dia hidup, dia perlu bernafas. Jadi apabila saya melihat merenungkan segmen tersebut, rupanya gereja yang hidup itu pun dia juga ibarat seperti itu. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, yang mana kehidupannya itu harus melakukan semua aktiviti dalam gereja itu sendiri, ya, dengan seimbang.
Ada 3 tugas gereja: persekutuan ataupun koinonia, marturia, dan ada itu nanti saya sebut nantilah 3 tugas itu. 3 tugas gereja: persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ya, walaupun mungkin di dalam gereja itu aktif dalam pelayanan, tetapi dia mengabaikan persekutuan, kita boleh katakan bahwa gereja itu bukan hidup. Kalaupun mungkin gereja itu dia aktif dalam persekutuan, aktif dalam pelayanan dalam gereja, tetapi dia tidak aktif dalam bersaksi, kita boleh kategorikan gereja itu bukan juga gereja yang hidup. Itu makanya 3 tugas gereja ini haruslah aktif dalam gereja, bersaksi ataupun menginjili lah. Itu sebabnya dalam BM Bodo Evangelical itu mission itu, gereja kita ini ataupun denominasi kita ini adalah denominasi Injili yang harus menginjil dan bersaksi. Bersekutu penting, pelayanan dalam gereja ini penting. Yang ketiga tadi adalah bersaksi, pergi memberitakan Injil. Adalah 3 tugas gereja yang memastikan gereja itu bertumbuh dan hidup, ataupun gereja yang hidup. Nah, Tuhan rindu gereja yang bertumbuh, bersatu, dan memberi impact, saudara. Itu yang Tuhan rindukan. Nah, bila kita melihat latar belakang daripada teks ataupun ayat firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, ya kan, yang tidak asing ketika berada di penjara, ya, dalam Efesus 5 ayat 3 ayat 1. Saudara, tujuannya adalah menjelaskan identiti gereja sebagai tubuh Kristus. Itu adalah tujuan petikan firman Tuhan tersebut, untuk menjelaskan identiti gereja, ya, sebagai tubuh Kristus kepada umat ataupun umat Tuhan yang ada di Efesus ketika itu. Yang kedua, mengajak jemaat supaya hidup bersatu, bertumbuh dalam Kristus. Hidup sebagai jemaat yang terus bersatu dan bertumbuh dalam Kristus. Nah, daripada ayat 15 sampai yang ke-16 ini adalah kemuncak penjelasan Rasul Paulus mengenai bagaimana gereja sepatutnya hidup dan bertumbuh dalam Kristus. Nah, Efesus 4 ayat 16, next slide. 15 dan 16 menggambarkan bahwa gereja sebagai tubuh yang hidup. Gereja itu sebagai tubuh yang hidup, yang memastikan ianya melakukan peranannya sebagai gereja tempatan. Yang kedua adalah bertumbuh. Selain daripada dia hidup, dia bertumbuh. Bagaimana gereja itu bertumbuh kalau gereja itu tidak hidup? Contoh tadilah, bagaimana gereja itu akan hidup kalau dia tidak melakukan 3 tugasnya tadi itu? Bagaimana dia bertumbuh? Ya kan? Bagaimana dia hidup? Dia kena hidup dulu, baru dia boleh bertumbuh, saudara. Bertumbuh. Dan yang ketiga adalah bekerja sama dan membangun dirinya dalam kasih. Saudaraku, ada 4 perkara yang akan kita bahas dalam petikan firman Tuhan ini. Ya. Yang pertama, bertumbuh dalam Kristus, anak dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, itu yang pertama. Nah, pertumbuhan bukan sekedar jumlah, tetapi kedewasaan rohani. Mungkin kita berpikir bahwa bertumbuh, makin orang masih nyempat ke longdongan di pastor. Pertumbuhan itu tidak dilihat daripada jumlah, tetapi kedewasaan rohani. Itu bisa dia dewasa aja tuh. Orang yang dewasa, sang anak dalam Tuhan, mereka berpikiran positif. Positif, bisa dulu positif, oh. Oke, lah contoh kata, contoh najwa positif dan negatif. Dalam dipilih, dilantik sebagai ketua daerah, kemet ya negatif. Kamu harus paham, negatif, mungkin toyo ya negatifnya. Kado ada adik-adik, kado ada uwe ko, yun naman pusat yang talak uwe ko, yun ang tasin-tasin itu ada dalam. Meta uwe ko, tahun uwe
dan taubah. Ya nenek pusat keman oleh itu pernah lihat cakar ke Belaga. Ala aja bareng lah. Jadi kita daerah tempat ke Belaga aja. Keman negatif. Paham kan? Tetapi dari sudut positifnya saudara, walau bagaimanapun manusia merancang sesuatu untuk dilakukan untuk dalam daerah ini, tetapi apa yang Tuhan tentukan itulah yang akan terlaksana. Manusia merancang, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi apalah yang berlaku hari ini Pak Stayan, walaupun dia sangat sederhana, tapi dialah yang dipilih sebagai ketua daerah di posisi positif. Makanya perbedaan lah positif dan negatif tadi. Nah, jadi saudara, orang yang matang, mungkin Tyson ya, matang secara rohani, mereka senantiasa berpositif. Kemenda positif, baca pendeta Yandi ibadah, ya ada contohnya. Contoh, kalau kamu lihat ada dua orang berlawan jenis, sedangkan keduanya bukan suami istri, laki ngeleto je, tardong betul talana. Tetapi keduanya masuk satu rumah yang sama, satu bilik yang sama. Kamu akan melihat bagaimana reaksi pikiran positif dan negatif bagaimana dalam jauh. Tyson rota begini, makanya yang negatif ya kan. Yang positif ntar rota sembayang ya. Rota sembayang ya. Contoh belajarlah. Contoh belajar untuk berpikir secara positif, lain buat kemet dan kacau dengan niat negatif itu. Sehingga hal-hal yang tega pun cokat dejaan kemet daya negatif. Orang yang tidak matang secara rohani. Ya sekedar contoh saja itu seorang orang Tuhan. Orang yang positif saudara, ketika ditegur oleh firman Tuhan, dia tetap mengatakan amin, terima kasih Tuhan. Obada ikut menegurake melalui firman ya atau tauji. Orang yang tidak matang secara rohani, kalau dia siuk katok firman Tuhan bagian minggu depan tanya yang sembahyang lah, tanya taat. Dia ajarku, awe. Tay ka dulu do tahu tay ka dulu do. Oban tay yung adan daw dito. Lepo ataupun sengaja dan ada sembahyang. Oban sebenarnya firman Tuhan dia tahu jadi sedang menegur, menasihati ya, siap ya tangannya. Tapi sengaja ke lapang ya tangannya. Oban tetap oban katuk dari siap ya. Oban yang belum matang secara rohani sang anak dalam Tuhan. Minggu waya dan taat yang sembahyang lah. Christmas jadwal ketaan di budaya naik dalam Christmas maja dalam kerja. Jadi keharap sang anak dalam Tuhan harus tahu bahwa kedewasaan rohani yang seperti ini yang kita maksudkan, yang kita rindukan ada di dalam setiap gereja. Lama majan itu lepas sembahyang itu tidak menjamin bahwa kamu matang secara rohani. Lepas buku ni pastor. Iu aleo-nya majan bayar aleo mano senawake balut lantet tetapi Tuhan tidak melihat mengukur kedewasaan rohani kita, lamanya kita makan garam ataupun tidak. Tadi siuk tegur kok tanah ya. Ya. Du terak biasa-biasa tu tenang nak kemat tekan. Ya berjalan kaki aja, makan kalau. Okey, usnya makan kaki lain agak harap tahun apa? Kalau dia nak Mekah ke di sana sini dulu yang begitu. Jadi saya harap yang seperti itu tidak ada di dalam gereja kita di Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, yang seterusnya next slide. Gereja harus bertumbuh secara rohani. Ada dalam satu petikan firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 ini yang berkata di mana Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau pakai gunakan perkataan ini untuk memudahkan kita memahami.
telu ataupun tepat ke BM nongdungan ye. Majangan telu dalam murid dalam Tuhan. Eka mendapat tesania, tesan Tuhan. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ain terpoke-poke. Bukan hanya sekedar tetap dalam Dia, tetapi hendaklah kamu berakar. Wanjai akan memastikan bahwa kamu dewasa di dalam Kristus. Tidak semestinya hanya yung anak si Jil Baptis kalamin ng kadi. Majanan yang dalam Tuhan. Tetapi melalui bagaimana hidupmu sebenarnya sudah betul-betul tetap di dalam Dia dan berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, saudaraku. Cara hidup kita, pembawaan kita, pertuturan kita, kecakapan kita tidak akan menyakiti orang lain, justru memberkati orang lain. Jangan anak jadi kok Paulus berpesan ataupun dengan tegas berkata demikian dengan mereka, ya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur dalam hidup. Saudara, beberapa waktu yang lalu melatih dan mengajar kami untuk melihat bahwa apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Di saat itulah kita belajar untuk bersyukur dan mensyukuri atas segala yang menimpa hidup kita ketika itu. Apa yang berlaku dalam keluarga kami dalam beberapa bulan yang lalu yang dimaksudkan itu. Selanjutnya saudara, next slide. Nah, dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini menekankan pertumbuhan iman yang kuat dan berakar dalam Kristus. Dimana perlu ada buah. Buah itu untuk memastikan buah itu ada, dia harus ada akar dan berakar. Ada proses. Demikian juga lah dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk memastikan kita benar-benar menjadi orang yang dewasa secara rohani. Pertumbuhan rohani adalah proses menuju kedewasaan dalam Kristus, saudara. Ya, pertumbuhan rohani adalah proses. Jadi ini perlukan usaha. Gereja dipanggil untuk terus bertumbuh, bukan untuk terus duduk diam, ya kan? Tergesa seperti dulu tidak, tapi terus bertumbuh dalam hidup. Tidak cukup hanya kata percaya, harus bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam iman, setia ibadah, aktif dalam firman dan doa. Jangan aku membela kayak apa? Kita pun tidak mau menghakimi sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya. Di mana gereja-gereja pada hari ini lakukan sembahyang. Minggu undur pada nenai di tengah ayat atau tengah ayat atau pada nenai minggu. Kebaktian ecan, kebaktian malam hari Rabu itu kan kebaktian doa. Aduh, semadi dua. Dah dua maka terbaik. Bani yun di perkara kau perkara kiamat. Jadi sangat pun ini perlu proses. Itulah proses tadi itu memerlukan komitmen kesungguhan kita untuk memastikan kita secara pribadi bertumbuh. Ayat baca. Ini paknya ini dia perlu sembahyang perlu. Kayak terlupa nak tahu hal. Foto itu sembahyang kau maki. Ayat rumah apa? Nah ayat miliki pikiran seperti ini. Kakek antar tay ko, kalau pada antar tay, itu tuh tay lain makaro, tay itu apapun situ tay makaro. Ayo kena biarkanlah mereka pergi, biarkan mereka pelayan-pelayan pergi, biarkan mereka pastor-pastor pergi. Tetapi miliki pikiran seperti ini. Kalau pada antar tay ko, itu tuh tay lain, tay itu apa itu sih kedai pastor doka nih, semangat lu. Akhirnya contoh tu aja, tapi saya juga berlaku gila, ada contoh tu aja. Wadah ke masa-masa Mekah yang berlaku ni, termasuk ke gereja dulu pekan belakang Mekah, ya. Lu hanya berpositif tak? Sibuk kali apa? Sibuk kali tu pergi, kerja ataupun diulah Mekah. Tapi gereja harus bijak lah, menggunakan masa yang tepat. Dadu ada masa yang dipakai, bukan 2 jam, bukan jam kan? Air lambat maka tepat masa baru lu sokat naik yang ada
bersama dalam hal yang melakukannya. Setia ibadah, aktif dalam firman Tuhan dan doa. Jadi saudara, bila meskipun jemaat sederhana, ya, next slide. Meskipun jemaat sederhana, tetapi boleh kuat secara rohani, saudara. Begitu juga dalam daerah kita ini. Kita perlukan pertumbuhan secara rohani di dalam semua gereja dan kelompok. Walaupun dalam daerah Naga ini, sebenarnya kalau di posisi kita yang melihat keadaan untuk memastikan daerahnya berjalan sendirinya, kita khawatir. Tapi secara jujur, saya yakin dan percaya inilah masanya untuk kita menggerakkan gereja, untuk gereja itu bertumbuh. Ketika mereka bertumbuh secara rohani, saudara, mereka akan pasti tahu apa yang akan mereka lakukan untuk pelayanan Tuhan ke depan. Sebab kenapa kerisauan itu berlaku dalam daerah kita? Dulu waktu dalam daerah Jincar, baru satu saja budget kita. Contohlah 60.000 contoh 1 tahun. Bila dibagi dua, dulu 39, 28 kelompok, ya jumlah sama adiknya kecil. Kita hanya 29 semuanya, gereja dan kelompok. Lupa bagi dua, lalu jadi kado ke depan dusun kata. Tetapi budgetnya sama. Dulu masa gabung tetap 65.000 untuk keperluan daerah Caga. Kecil dibagi dua, untuk keperluan daerah ini 60.000, untuk daerahnya 60.000 bukan. Maksudnya 100.000 lah untuk kedua daerah. Ya, sebagai contoh. Jadi kalau secara manusia ya memang kita khawatir COVID adalah segala keperluan. Oh, maka. Tapi ingat saudara, saya yakin dan percaya meskipun kita mungkin sederhana, ya dalam daerah ini gereja dan kelompok yang ada, tetapi kita boleh kuat secara rohani. Bila kita kuat secara rohani, saudara, kita tidak menunggu Tuhan yang dianu nanti. Itu pasarkan nanti, jadi kok yang tinggi, oke masak, pergi kemana-mana gereja-gereja dan kelompok. Buat itu kebahagiaan lah untuk Tuhan. Di bawah masanya Tuhan akan lakukan bahagiannya nanti untuk daerah kita dan gereja kita juga berikan. Ayo kena, oh Tuhan engkau nak di baru tayo ta. Untuk tayo kalau unay ko, tayo kena Tuhan nak. Tayo. Ayo sebab kita buat pada awal orang dukung kita dalam doa agar kita senantiasa sehat, makan muat, mencari alur-alur pakai pas senantiasa sehat. Wah, jangan lupa ya makan. Jadi ayo dia tahu Tuhan ada caranya sendiri untuk melihat kita. Yang penting kita lakukan bagian kita untuk Tuhan. Ada amin. Haleluya. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, next slide. Terus next slide. Yang kedua, bersatu sebagai tubuh Kristus. Saudara, dalam ayat 16e berkata, daripadanya seluruh tubuh tersusun rapi dan diikat menjadi satu. Setiap anggota itu penting